Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dicintai Tuhan, sahabat-sahabat Yesus, kita sudah sampai di sini dan mari kita menyerahkan seluruh intensi yang kita bawa. Dan semoga intensi yang kita bawa menjadi berkat dan mukjizat bagi kehidupan kita maupun orang-orang yang kita bawa dalam doa kita pada siang hari ini. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Dengarkanlah suaramu sebab aku berseru kepadamu. Tengoklah dan saksikanlah sendiri, tak seorang pun mau mengenal aku. Tak mungkin aku melepaskan diri, agar setiap lidah mengakui untuk kemuliaan Allah Bapa, Tuhanlah Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang selalu dan sepanjang selama-lamanya. Tuhan Yesus telah menghampakan diri, sebab itu Allah meninggikan Dia selama-lamanya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Muliakanlah Tuhan. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Allah Dia memperhatikan aku, hamba-Nya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dicintai Tuhan, sahabat-sahabat Yesus, sugeng siang berkah dalem. Sugeng siang berkah dalem adalah sebuah perjalanan dari sebuah titik nol pada satu tujuan.
Maka ketika kita bergerak pada satu tujuan, hidup manusia juga diarahkan pada tujuan-tujuan yang ingin kita capai. Manusia yang berpasang-pasangan memiliki tujuan hidup dalam perkawinan. Dan itu tahap awal untuk tujuan berikutnya, punya anak, kebahagiaan, dan sebagainya. Anak-anak sekolah punya tujuan untuk menyelesaikan sekolahnya. Tidak gampang untuk sampai pada kesiarahan itu, karena ada usaha-usaha yang harus kita buat. Keluarga harus memiliki bersamaan suami istri, cinta kasih, kesetiaan, dan sebagainya. Anak-anak atau siswa-siswa sekolah juga harus belajar mengerjakan PR, urusan mengingat, menganalisa, dan sebagainya. Ada satu kekuatan dalam pesiaran hidup kita, satu tokoh yang menjadi dasar hidup kita, yang baru saja kita daraskan, kita nyanyikan dalam bacaan Injil tadi, yaitu Kidung Maria. Ada kekuatan yang sangat-sangat luar biasa dari Bunda Maria yang menjadikan Bunda Maria adalah sahabat persiarahan kita. Bunda Maria adalah teman yang mampu mendukung persiaran kita. Bahkan juga doa-doa yang kita serahkan kepada Allah, Dia sertakan juga dalam persiarannya. Ada spiritualitas yang sangat hebat dalam Bunda Maria. Yang pertama adalah sikap hati sepanjang hidup yang selalu mengagungkan Tuhan. Berbeda dengan mungkin kita. Bangun tidur, kita mungkin belum memikirkan keagungan Tuhan. Tapi yang kita pikirkan adalah berapa hutang yang masih ada, berapa PR-PR yang belum ada, berapa persoalan yang masih belum ada. Tapi Bunda Maria pertama-tama adalah kekuatan hatinya yang selalu mengagungkan Tuhan. Kita belajar dalam persiaran kita, dalam usaha kita. Bukan tentang berapa banyak masalah yang kita hadapi, tetapi berapa banyak pertama-tama kita mampu mengagungkan Tuhan. Bunda Maria punya kekuatan yang pertama adalah hati yang mengagumkan. Yang kedua adalah Bunda Maria ternyata adalah manusia yang paling bisa bergembira. Karena apa? Di ayat berikutnya adalah hatinya selalu bersukaria. Ini kekuatannya. Gambaran Bunda Maria bukan Bunda Maria yang sedih, tapi yang gembira. Bunda Maria mungkin tampak sedih ketika melihat dunia ini tercabik-cabik, kesedihan itu ada. Tapi yang nyata bahwa hidup harian Maria dipenuhi dengan hati yang bersukaria. Kita mungkin juga belajar dari Bunda Maria. Apapun yang ada dalam hidup kita, kita pertama-tama mengungkapkan sukaria kita. Jadi mengagungkan Tuhan, bersukaria. Lalu yang ketiga adalah seringkali kita bertanya, siapa sih kekuatan dalam hidup kita? Bunda Maria punya kekuatan yang tidak mampu atau tidak dapat dibantah, bahkan tidak dapat disingkirkan oleh Bunda Maria. Siapa itu? Karena Bunda Maria selalu melihat di dalam hidupnya ada Allah penyelamat. Jadi faktor ketiga spiritualitas Bunda Maria adalah Allah itu penyelamat. Bandingkan dengan manusia ketika mungkin sudah hampir habis secara total, mungkin larinya kemana-mana, menjadi pelarian-pelarian. Mungkin juga ke dukun atau apa saja. Jadi Bunda Maria memiliki kekuatan Allah yang menyelamatkan. Itulah mengapa kemudian Maria mengalami situasi bahwa Allah itu memperhatikan. Sebab Dia memperhatikan hambanya yang hina. Jadi ada tiga kekuatan mendasar. Apa artinya kekuatan mendasar atau spiritualitas Bunda Maria terhadap hidup dunia? Ini yang disebut dengan the power of Saint Mary. Kekuatan dari Bunda Maria. Kita bisa berbicara tentang Bunda Maria dalam konteks ekonomi, dalam konteks kepribadian manusia. Misalnya kata-katanya ini, perbuatan besar dikerjakan bagi Allah yang maha kuasa. Apa saja pekerjaan. Kita bisa lihat orang-orang yang angkuh secara kepribadian diruntuhkan. Bunda Maria tidak mau agar kita memiliki tinggi hati. Jadi dalam proses kepribadian Maria sungguh-sungguh luar biasa. Yang kedua, Maria bisa kita bicarakan dalam konteks ekonomi. Kenapa? Dikatakan, yang lapar dikenyangkan. Ini konteks ekonomi. Jika Anda lapar, Anda ekonomi orang Maria. Bunda Maria dalam konteks seperti ini luar biasa. Bunda Maria bisa kita bicara the power of Mary in political, dalam dunia politik. Kenapa? Yang berkuasa diturunkannya dari tahta. Kita bisa bicara soal politik bersama dengan Bunda Maria. Kita bisa
berbicara soal keluarga, soal begitu banyak, bahkan bangsa Israel, keluarga-keluarga Israel diangkat. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, sahabat-sahabat Yesus, kita belajar dari Bunda Maria dalam ziarah hidup kita untuk memiliki jiwa yang selalu mengagungkan Tuhan, hati kita bersukaria dan percaya Allah Sang Juru Selamat. Semoga intensi-intensi yang kita bawa menjadi berkat-berkat kuasa Allah yang Maha Besar dalam hidup saya dan hidupmu. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita memuji Allah yang Maha Esa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan dengan rendah hati berdoa. Dampingilah umat-Mu ya Tuhan. Supaya umat-Mu dapat menikmati kesejahteraan dan damai. Dampingilah umat-Mu ya Tuhan. Angkatlah semua bangsa masuk ke dalam kerajaan-Mu, supaya akhirnya semua manusia selamat. Dampingilah umat-Mu ya Tuhan. Semoga suami istri hidup dalam damai, bertindak seturut kehendak-Mu, dan saling mencintai seumur hidup. Dampingilah umat-Mu ya Tuhan. Balaslah ya Tuhan kebaikan hati semua orang yang menolong kami, dan anugerahilah mereka kehidupan kekal. Dampingilah umat-Mu ya Tuhan. Kasihanlah semua orang yang meninggal akibat kebencian dan peperangan, dan terimalah mereka dalam kebahagiaan di surga. Dampingilah umat-Mu ya Tuhan. Saudara-saudari sekalian, marilah kita lanjutkan dengan renungan kita dalam doa Rosario Peristiwa Mulia. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan orang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami nanti. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami. Dua ziarah kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita bersuka-cita dalam Tuhan. Tuhan
Maria,